Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya di hari Nur Fitria. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang 10 barang yang wajib ada ketika teman-teman membuka toko sembako rumahan. Nah, kira-kira barangnya apa saja? Simak terus videonya ya. Jadi teman-teman, untuk 10 barang ini adalah barang yang paling wajib dilengkapi dan harus ada ketika teman-teman mau membuka toko sembako rumahan. Nggak peduli itu musimnya hujan, nggak peduli musim kemarau, barang ini harus ready dan harus tersedia setiap hari di toko teman-teman. Jadi langsung kita review ya barangnya apa saja. Yuk mari ikuti saya. Nah, barang yang pertama adalah beras. Jadi beras ini adalah kebutuhan pokok, jadi harus ada stoknya setiap hari. Entah itu hanya beras serang ataupun beras serang, beras gaduan maupun beras bramo. Tapi untuk teman-teman yang modalnya terbatas, boleh pilih salah satu menyesuaikan budgetnya. Nah, ini beras serang ya teman-teman. Di sini saya menyediakan satu karung yang penuh, artinya nggak saya ecer, khusus untuk tetangga ataupun pembeli yang mencari satu sak. Terus kalau misalnya yang mau ecer juga boleh, jadi nggak harus beli satu sak. Kalau yang di toko saya yang utama itu kan rata-rata ya memang belinya agak banyak. Kalau di sini memang belinya eceran, jadi ya di sini saya ecer juga. Nah, seperti ini ada beras bramo sama beras serang. Maaf ya teman-teman, rumahnya masih kotor, ini masih pagi soalnya. Nah, barang yang kedua adalah minyak goreng. Minyak goreng ini juga kebutuhan pokok, jadi selain beras, teman-teman biasanya atau pembeli biasanya membeli minyak goreng setiap hari ya. Kalau di toko saya, di sini ada berbagai macam-macam minyak goreng, antara lain ada Sanko, ada Hemat, ada Dunia dan lain sebagainya. Terus kalau teman-teman budgetnya memang terbatas, ya boleh pilih salah satu yang sekiranya pembeli itu bisa menjangkau harganya. Kalau misalnya Sanku terlalu mahal, ya boleh pilih tengah-tengah ya. Tengah-tengah itu misalnya Fortune atau Sania, seperti itu. Itu saran dari saya. Nah, barang sembako ketiga yang paling pokok itu ada gula. Gula ini juga dibeli setiap orang, setiap hari rata-rata, entah itu untuk masak, untuk buat teh, buat kopi, seperti itu. Nah, ini stok saya. Ini kurang lebih ada 25 kilo mungkin ya, agak nggak terlalu jelas ya teman-teman ya. Jadi untuk gula itu jangan sampai stoknya habis, jadi stoknya tinggal dikit langsung kita beli lagi gitu. Jadi teman-teman nggak usah beli langsung satu sak ya. Kalau memang budgetnya terbatas, bisa beli ya entah 10 kilo sampai 25 kilo aja dulu gitu. Nanti kalau udah budgetnya semakin berkembang, modalnya semakin bertambah, nanti bisa beli satu sak. Jadi satu sak gula itu kurang lebih uangnya 500 lebih teman-teman. Nah, ini ya gula yang nomor ketiga. Nah, kebutuhan toko sembako yang keempat yang juga harus dipenuhi oleh teman-teman stoknya setiap harinya juga ada sabun. Sabun itu meliputi sabun mandi, ini sabun cuci ya. Jadi sabun cuci ada Rinso, ada Soklin, ada sabun liquid gitu, ada Soklin lantai, ada sabun cuci piring. Nah, kalau di toko saya sini sabun gini itu satu renteng isinya 6, saya jual 5.000 gitu. Tapi kalau teman-teman masih ngecer ya, satu biji kalian bisa jual 1.000, jadi nanti dapat untung 1.000 setiap rentengnya. Terus selain ada sabun mandi, ada sabun cuci, ada sabun untuk lantai, ada juga ini teman-teman, ada sampo ini ya. Stoknya nggak harus banyak, yang penting rata ya. Sampo apa aja ada Pantene, ada Zinc, ada Lifebuoy, Head and Shoulders dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya ada apa ya, ini ada sabun mandi. Nah, sabun mandi di sini kalau teman-teman paling banyak pembelinya apa, yaitu stoknya yang paling dibanyakin ya, jangan sampai telat gitu ya teman-teman. Nah, barang sembako selanjutnya yang banyak dicari orang itu mie instan. Jadi mie instan ini sekarang udah apa ya, jadi kayak kebutuhan gitu loh. Jadi setiap hari tuh rata-rata
Entah mereka kalau beli itu pasti sama beli mie instan, beli beras sama mie instan biasanya untuk bekal anaknya dan lain sebagainya gitu kan, karena sekolah sekarang masih nggak boleh jajan ya, harus bawa bekal dari rumah. Jadi kalau bawa mie instan tuh kayaknya simple ya. Di sini ada berbagai macam rasa ya teman-teman, ada soto, ada goreng, ada Korea, ada mie sukses isi 2, ada ayam bawang. Kalau di sini yang paling laku mie sedap ya, mie sedap goreng gitu. Kalau yang di toko saya yang utama ya macam-macam, ada mie Aceh, ada mie geprek dan lain sebagainya. Kalau di sini paling banyak mie sedap goreng, jadi stoknya saya banyakin. Nah, selanjutnya yang nomor 6 itu adalah telur. Jadi telur ini juga kebutuhan sembako yang harus ada ya. Jadi simple, kalau beli telur itu masaknya juga cepet. Jadi ibu-ibu rumah tangga biasanya setiap hari ya kadang 2 hari sekali gitu ya, lihat stoknya di rumah gitu. Kalau saya langsung saya kemas setengah kiloan gini, jadi kalau beli langsung tinggal ambil gitu, jadi nggak perlu nimbang ya. Nah, untuk teman-teman, kalau harga telur ini nggak bisa dipastikan ya, kadang naik kadang turun gitu. Kalau saran saya untuk yang masih baru buka, nggak usah beli satu peti dulu. Kalau satu peti itu 15 kilo, jadi kalian beli bisa ngecer aja dulu ya. Nanti kalau sudah ada budgetnya, kalian bisa beli satu peti, yang penting dikit-dikit tapi barangnya lengkap. Nah, selanjutnya yang nomor 7, barang sembako yang harus ada di toko teman-teman itu adalah jenis tepung ya. Tepung itu banyak sekali macamnya, antara lain ada tepung terigu ya. Ini tepung terigu nih teman-teman, karena raknya udah nggak muat ya, jadi saya taruh di kardus-kardus gini nggak apa-apa. Ini tepung terigu, ada tepung apa ya itu, cakra, biasanya buat mie sama roti. Kemudian ada tepung segitiga biru, segitiga birunya di etalase ya. Nah, ada tepung apa lagi ini, nah, ini ada tepung tapioka atau kanji kalau orang Jombang ngomongnya ya. Terus ada tepung beras, ada tepung ketan dan lain sebagainya. Pokoknya tepung-tepungan itu juga harus ada ya. Biasanya ibu-ibu kalau nggak buat jajan ya biasanya tepung terigu atau tapioka itu buat masak, buat campuran untuk masak apa atau apa gitu ya. Jadi harus ada ya, stoknya dikit-dikit harus lengkap. Oke teman-teman ya. Sekarang nomor 8 yaitu barang sembako yang harus ada di toko teman-teman ketika membuka toko sembako rumahan adalah kecap ya. Kalau di sini kecap sedap itu cepet ya, karena harganya murah, isinya juga lumayan banyak. Nah, jualnya 2000-an. Terus kalau di sini juga ada kayak kecap botol, itu produksi orang Jombang sendiri. Itu juga banyak yang dicari ya. Jadi kecap itu juga harus sedia, harus ada di toko teman-teman. Nah, kebutuhan sembako yang nomor 9 adalah ini dia, pembalut. Jadi pembalut ini harus ada ya. Memang kebutuhannya hanya 1 bulan sekali khusus wanita, tapi kalau nggak ada ini juga repot gitu kan. Jadi harus ada setiap toko harus punya stok ini ya, entah itu merek Protek atau Jam atau lainnya. Nah, yang nomor 10 yang terakhir ada bumbu dan penyedap. Jadi sekarang tuh semuanya serba instan teman-teman, kayak bumbu gini ya, ikan goreng itu harus ada. Jadi rata-rata orang sini kalau buat ikan goreng langsung dikasih bumbu gini, bumbu sop, bumbu apa, lodeh, bumbu ayam untuk ukel, nah itu. Terus ini harus ada juga masako, yang merah itu Royco. Terus ada kayak gini, ladaku, ada pelakso, ada ini Megit Lezat, kemudian ada desaku, banyak pokoknya teman-teman. Ada santan ini, santan saset. Terus kayak ada ini nih,
Nah, Sankara ini juga harus ada ya teman-teman. Terus ini terasi. Nah, itu bumbu-bumbuan yang harus ada di toko teman-teman. Jadi biasanya rata-rata mereka beli itu kalau pas belanja nanti entah beli satu renteng atau beli ecer gitu ya. Oke teman-teman, itu dia video dari saya tentang 10 barang yang wajib ada ketika teman-teman membuka toko sembako rumahan. Semoga video saya ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu memberikan like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya agar saya selalu dapat memberikan tutorial toko sembako yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.